Kinskip. Senang sekali bisa bertemu lagi di ibadah online Kinskip bersama dengan Kakak Monika dan Kakak Meli. Apa kabar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, 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 hore! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati kami, berikan kami sukacita, agar kami tetap terus bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua anak Tuhan zaman sekarang. Tidak boleh serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia.
malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Hai teman-teman, hari ini Nina bakal hafalan lalu Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan Jalan Tuhan adalah kasih setia di sisi Dia dan dan kebenaran tanya bagi bagi orang orang yang berpegang berpegang pada perjanjiannya didikannya dan dan peringatannya. didikannya. Terima Makasih. Yuk, kasih. Dah. Uma. Mazmur
ayat 10 bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Terima kasih. God bless you. Bye. Shalom. Mazmur 25 ayat 10 bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafal minggu lalu yang terletak di Mazmur 25 ayat 10. Bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Mazmur 25 ayat 10 bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang memegang perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Mazmur 25 ayat 10 bunyinya, segala janji Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, peringatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai teman-teman, Shalom. Saya akan menghafalkan tugas minggu kemarin yang terdapat pada Mazmur pasal 25 ayat 10 bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kagak seru loh ceritanya waktu Maria dan Elizabeth bertemu, bayi yang di dalam perut Elizabeth langsung loncat-loncat. Iya, karena bayi dalam kandungan Elizabeth itu mendengarkan suara Maria ketika dia datang berkunjung ke rumahnya. Makanya kenapa dengan suara Maria? Sebenarnya bukan suaranya Monica yang membuat bayi itu melompat-lompat, tetapi karena Maria adalah pilihan Tuhan dan orang yang diurapi Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan Dan diurapi Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi sumber sukacita buat orang-orang, dan menjadi teladan yang baik dalam perkataan kita dan tindakan kita.
mimpi tajammu. Tubuh dan jiwaku ini penuh energi berguru. Roh Kudus penuntunku, tak lepas ku baca firman-Nya, ku renungkan firman-Nya. Wajah-Mu menatapku, betapa istimewa diriku di mata-Mu. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah, karena Engkau mudah, karena Engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Betapa banggaku kini Dia memilihku, ku haru. Talenta yang ku miliki, ku persembahkan padamu. Roh Kudus penuntunku, tak lepas ku baca firman-Nya, ku renungkan firman-Nya. Wajah-Mu menatapku, betapa istimewa diriku di mata-Mu. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah, karena Engkau mudah, karena Engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Serahkan masa muda untuk kemuliaan-Mu. Tak ada yang bisa menggantikanku untuk melayani-Mu. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah, karena Engkau mudah, karena Engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di 1 Timotius 4 ayat 12. bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Jangan lupa dihafalkan dan kirim di nomor di bawah ini. paling lambat hari Kamis. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan sebagai anak-anak Tuhan,
dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi sumber sukacita bagi orang-orang Tuhan, menjadi teladan yang baik dalam perkataan kami Tuhan, bahkan dalam tindakan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, biarlah kami senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.